Oke, makasih. Nah, jadi kita bakal bahas tentang rumus kelembaban. Jadi kayak mencangkup macam-macam kelembaban itu apa dan aplikasinya ke soal itu gimana. Nah, ini yang pertama itu ada yang namanya kelembaban absolut atau kelembaban mutlak. Terus juga biasanya dikenal sebagai densitas udara. Kenapa? Karena kan kita tahu kalau misalnya densitas itu dia selalu gram per sentimeter pangkat 3 atau bisa juga kayak kilo per meter pangkat 3. Nah, makanya karena satuannya ini tuh dia gram per sentimeter pangkat 3, makanya sering disebut densitas udara. Atau kalau bahasa bahasa meteorologinya itu ya kelembaban absolut atau kelembaban mutlak. Nah, buat definisinya sendiri itu banyaknya uap air massa dalam udara lengas gitu. Udara lengasnya itu dalam bentuk volume. Nah, udara lengas ini itu udara kering ditambah H2O gitu. Lengas tuh sama aja kayak basah ya. Jadi basah tuh ya karena ada H2O-nya. Itu ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung interupsi aja ya. Jadi kayak langsung Kak, ini tuh apa gitu, langsung nanya aja. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya kelembaban spesifik. Nah, jadi kalau kelembaban spesifik itu banyaknya uap air dalam gram dalam 1 kilo udara lengas. Kayak gitu. Jadi nanti kesatuannya bakalan gram per kilo gitu. Gram per kilo. Itu ya. Terus adanya yang namanya itu mixing ratio. Jadi kalau mixing ratio itu banyaknya uap air dalam gram terhadap udara kering dalam kilo yang terdapat dalam udara lengas. Jadi kan kalau misalnya ini tuh dia udara lengas, misalnya ini tuh ada udara kering. Ini misalnya udara kering dan ini tuh dia H2O-nya. Nah, jadi yang dimaksud itu tuh perbandingan uap air sama udara keringnya gitu. Kan kalau yang tadi tuh terhadap udara lengas keseluruhan, berarti yang gede ini. Sedangkan kalau mixing ratio tuh ya perbandingan si uap airnya terhadap udara keringnya gitu. Buat ngeanalogiin aja sih kalau ini, biar kebayang. Sama ntar ujung-ujungnya bakalan gram per kilo. Nah, sebenarnya si mixing ratio ini tuh kayak yang lebih sering keluar gitu sih dan ada di grafik psikometri juga kan. Karena memang kepake. Nah, ini tuh aku ambil dari e-books-nya Meteorology Today dan di sini bakal dilihat kalau misalnya semakin besar temperaturnya si parsel udara, maka dia itu bisa menampung lebih banyak kandungan uap air. Jadi kan kalau misalnya dia semakin kecil suhunya, berarti nanti tuh kandungan uap air yang bakal dia simpan tuh kayak semakin kecil gitu. Jadi kemampuan untuk menyimpan uap air itu jadi semakin kecil. Makanya kenapa kita tahu kalau misalnya ada udara dia tuh didinginkan di temperatur sangat dingin, dia kan bisa terkondensasi kan. Padahal misalnya di tempat tersebut tuh uap airnya dikit ya karena dari sini kelihatan kalau misalnya dia semakin kecil suhunya, dia bakal semakin kecil kandungan uap airnya. Jadi kayak istilahnya tuh bakalan lebih cepat bakal lebih cepat RH-nya tuh mencapai 100 gitu. Nah, di sini yang tadi lanjut ada namanya kelembaban relatif atau RH. Jadi dia tuh kayak nunjukin jauh dekatnya dari keadaan jenuh gitu. Nah, ini rumusnya jadi kayak ada tekanan uap air aktual per tekanan uap air jenuh atau juga bisa mixing ratio aktual per mixing ratio jenuh atau bisa juga kandungan uap air aktual per kandungan uap air jenuh gitu. Jadi kan bedanya aktual sama jenuh apa? Jadi kalau misalnya nih misalnya di suhu 29 derajat Celcius. Nah, dia itu punya tekanan uap airnya tuh sebesar A segini. Nah, terus di suhu tadi yang 29 derajat Celcius tuh dia belum kondensasi ceritanya. Nah, dia tuh harus kondensasi ketika kandungan uap airnya tuh B. Nah, jadi entar tuh yang aktualnya itu A, jadi kayak sesuai keadaan saat kamu mengamati dapatnya berapa per B gitu. Jadi kayak dia seharusnya jenuh itu setelah mencapai berapa tekanannya gitu. Ntar bakal latihan soal sih biar lebih kebayang. Itu sih kira-kira ya. Nah, ini tabel dari e-books juga ini bisa dilihat nih kayak semakin kecil si suhunya dia itu
punya tekanan uap air jenuh yang lebih kecil gitu. Jadi bakal kayak bisa disimpulin juga kalau misalnya si partikel udaranya itu dia semakin dingin, maka dia bakalan semakin cepat jenuh gitu. Karena tekanan jenuhnya juga dia semakin kecil gitu. Kayak apa ya, logikanya tuh ya bayangin aja misalnya di suatu tempat yang dingin, padahal kandungan uap airnya tuh dikit, dia tuh kayak bakal gampang terbentuk awan, misalnya kayak terbentuk awan sirus dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini tadi apa ya, tekanan uap jenuhnya tuh dia sangat kecil, jadi kayak cepat mudah jenuh dibandingkan misalnya kayak di suatu tempat walaupun dia kandungan uap airnya banyak tapi pada suhu yang tinggi banget dia kan harus mencapai segini kan 134,2 mB biar dia jenuh, dan untuk mencapai apa ya uap air dalam keadaan segini tuh kayak sangatlah sulit. Makanya kenapa kalau kita mau bukan kita ya, tapi kalau misalnya awan mau terbentuk, dia harus diangkat ke atas kan, biar mengalami pendinginan. Nah, alasannya biar si kapasitas atau apa ya, tekanan uap jenuh tuh dia biar turun gitu. Jadi kayak walaupun pasokan uap airnya tuh gak ada tambahan, ketika terus didinginkan ya dia bakalan cepat jenuh. Gitu. Kira-kira kebayang nggak? Kalau misalnya atau yang mau ditanyain gitu. Sebenarnya logikanya kayak gitu sih. Nah, ini nih biar lebih ngerti. Jadi kan misalnya di sini tuh pada suhu 50 derajat Fahrenheit, terus dikasih air sebesar ini, yang sebesar lingkaran. Jadi kayak si partikel udara, terus dia dikasih uap air sebesar itu juga. Nah, makanya kan jadi penuh, makanya RH-nya 100. Ada yang mau ditanyain? BTW, PPT aku kelihatan kan sampai ke sini? Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia suhunya itu 68 derajat Fahrenheit dikasih air sebesar yang ini, jadi kayak dikasih apa ya, dikasih air sebanyak sama kayak yang ini, tapi si parselnya tuh dia apa ya dalam suhu yang lebih besar, berarti kan dia bakalan lebih ngembang gitu kan, makanya kayak ada yang kosong di sini. Nah, makanya kelembabannya itu dia berkurang gitu. Karena kenapa? Karena kan cairnya dia nggak ngisi semuanya. Jadi intinya tuh 100% itu maksudnya jadi si air itu dia bisa mengisi kayak benar-benar ngisi seluruh tempat di parselnya tersebut gitu. Makanya disebut jenuh. Jadi kan kalau jenuh tuh dalam bahasa juga kayak benar-benar penuh dan gak bisa ditambahin lagi kalau jenuh itu. Terus ini nih misalnya yang suhunya itu 86 derajat Fahrenheit. Jadi kayak parsel udara semakin ngembang karena dia semakin panas. Terus kalau misalnya kita kasih air sebanyak yang sama kayak yang gambar sebelumnya, nih kayak yang di sebelah kiri, makanya dia kelembabannya semakin turun kan, karena semakin kosong kelihatan nih kayak kosong tuh. Makanya dia semakin jauh dari kejenuhan gitu. Makanya RH-nya cuma 28%. Gitu sih si intinya. Jadi makanya si parsial 86 derajat Fahrenheit ini kalau misalnya dia mau mencapai 100, pilihannya ada dua. Kita nambahin air supaya penuh biru semuanya atau kita dinginin si 86 derajat Fahrenheit ini ke suhu 50 derajat Fahrenheit. Itu ya, kebayang. Jadi pilihannya itu ada dua. Jadi kayak kalau misalnya mau membuat suatu parsel tuh jenuh biar dia bisa berpresipitasi itu, ya yang pertama kalau misalnya kalau misalnya nggak ditambahin air sebanyak apa biar dia jenuh, ya kita harus menurunkan suhunya gitu. Kayak yang ini nih, yang 86 ini kalau misalnya kita nggak nambah air sampai penuh selingkaran kuning ini, ya kita harus nurunin dia ke suhu 50 ini biar jadi 100%. Makanya nanti bakal terjadi kondensasi dan tercipta presipitasi. Gitu ya. Nah, terus ini tuh nyambungnya ke proses adiabatik kayak tadi gitu. Jadi kan nih, kalau proses adiabatik itu proses dalam mana tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Gitu. Nah, terus kayak kebanyakan proses dalam atmosfer itu adalah proses adiabatik. Nah, si adiabatik ini juga dipelajari di pelajaran fisika kelas 12 sih. Jadi kan kalau misalnya apa ya tentang termodinamika yang hukum itu, jadi emang si adiabatik ini tuh dia nggak ada pertukaran energi. Gitu. Jadi makanya pilihannya itu kayak
ya cuman naik turun suhu doang gitu. Terus ini apa sih kayak jenis-jenisnya sih. Jadi kalau misalnya proses adiabatik tuh ini ada kenaikan plumes konvektif. Jadi kayak udara panas secara konvektif ke atas gitu. Makanya kan bisa ngebentuk awan juga. Terus ada ini pengangkatan atau subsidence itu kayak penurunan skala besar sama juga sih. Terus ada kondensasi atau evaporasi dalam massa udara. Terus kalau yang non adiabatik itu biasanya kayak berhubungan sama radiasi matahari. Ini nih kan radiatif tuh lebih ke apa ya? Lebih ke radiasi matahari atau radiasi inframerah dari bumi gitu. Karena kayak bayangin aja di sini kan nih dekat permukaan sering sekali prosesnya non adiabatik. Jadi kayak bayangin aja kalau misalnya matahari emang intens banget memanasi bumi kita. Berarti kan kayak bakalan ada perubahan apa ya, ada pertukaran energi kan, kayak misalnya ini tuh kayak tanah yang kita pijak, terus ini matahari dia menyinari tanah ini, pasti kan kayak dari sini tuh kayak ada transfer energi kan, kayak kan ini jadi kayak panas ke atas dan kita juga bisa ngerasain panasnya itu. Nah itu tuh kayak ada pertukaran energi, makanya itu tuh disebut non adiabatik gitu sih. Jadi kayak kalau non adiabatik tuh ada pertukaran energi antara dua massa udara juga bisa dibilang atau antara dua benda. Tuh. Ini juga sama aja sih. Yang pepanasan atau pendinginan permukaan sama aja kayak tadi. Terus ini kehilangan air lewat presipitasi. Kan kalau misalnya presipitasi itu kayak ada proses kondensasi ya kan. Kalau kondensasi itu kayak perubahan dari uap air menjadi air. Berarti kan kayak ada apa? Panas yang dikeluarkan. Nah, biasanya kalau misalnya ini tuh lebih apa ya berhubungan sama ya itu tadi panas yang dikeluarkan oleh si presipitasi ini tuh ya bakal dirasakan sama lingkungan sekitarnya sehingga kayak ada pertukaran energinya, makanya disebut non adiabatik. Itu terus ada penambahan air dari evaporasi presipitasi yang jatuh. Nah, itu juga kalau misalnya diteliti lagi juga merupakan proses non adiabatik karena ada pertukaran energi. Nah, sebenarnya yang si macam-macam proses ini tuh kayak nggak perlu dipikirin terlalu dalam kayak kenapa ini tuh termasuk ini atau bukan. Ini kayak kalau misalnya dilihat dari soal-soal sebelumnya, tinggal dihafalin aja sih. Jadi kayak misalnya kalian karena yang proses adiabatik tuh lebih sedikit macam-macamnya, jadi ya hafalin satu doang gitu, yang proses adiabatik doang. Sedangkan yang ininya ya nggak usah dihafalin karena biasanya ada di PG. Dan kalau nggak salah pernah keluar di soal OSP, nggak tahu KSN, nggak tahu pelatnas. Pokoknya ini dihafalin aja karena ini juga materinya dari Pak dosen, Pak Zadra. Gitu. Ya, terus ini berkaitan sama lapse rate. Jadi lapse rate itu kayak pengurangan atau penurunan temperatur gitu atau susut temperatur. Nah, terus dibagi ada 3, ada yang DALR atau Dry Adiabatic Lapse Rate atau bahasa Indonesia itu lapse rate adiabatik kering. Jadi dia tuh kayak penurunan temperatur terhadap ketinggian untuk udara kering. Jadi sebelum udaranya itu dia jenuh atau apa ya sebelum udaranya itu dia berkondensasi istilahnya ya kita masih pakai adiabatik kering. Nah, terus kalau yang ini SALR atau adiabatik basah, nah dia itu biasanya dipakai untuk udara lengas. Jadi biasanya buat udara yang emang dia udah kondensasi. Kalau misalnya di soal-soal kasusnya gitu. Nah, sedangkan kalau ELR itu dia lapse rate lingkungan. Jadi kan misalnya ini parsial udara. Nah, si parsial udara ini dia itu kalau misalnya dia belum jenuh, dia pakai DALR. Tapi kalau misalnya dia udah jenuh, dia pakai SALR. Nah, sedangkan si ELR ini tuh dia yang melingkupi si parselnya. Jadi kan si parsel tuh dia gerak terhadap udara kan, di udara yang di sekitarnya ini, kalau yang oranye-oranye ini. Ini kayak penggambaran aja ya. Nah, si udara ini atau yang aku gambarin sebagai oranye ini tuh dia juga punya apa ya, dia punya lapse rate gitu. Jadi kayak udara di sekitar parsel tuh mereka juga semakin ke atas ya semakin menurun si suhunya. Disebutnya adalah ELR. Gitu sih. Terus buat si angka-angkanya kenapa bisa 10, terus ini 5 sampai 9 sama 6,5. Ntar kalau di soal udah ada sendiri gitu. Dan sebenarnya didapetinnya dari mana? Ya dari penelitian lagi. Gitu sih. Sebenarnya kan kalau ilmu meteorologi kayak kebumian gini tuh ya didapetin dari sebuah penelitian gitu. Makanya angkanya juga nggak mutlak dan bisa jadi berubah karena kan
banyak perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Dan di setiap tempat juga beda-beda karena iklimnya beda-beda dan cuacanya juga beda-beda. Ya. Nah ini nih buat apa? Tadi penggambaran kapan kita pakai adiabatik kering atau kita pakai adiabatik basah. Nah jadi di sini tuh ceritanya ada suatu parsel udara, dia itu 32 derajat Celcius. Nah kan semakin ke atas dia bakal semakin didinginkan. Nah didinginkannya pakai apa? Pakai ini yang dry adiabatic collapse rate gitu atau adiabatik kering sebesar 10 derajat Celcius per 1000 meter gitu. Terus setelah dia mencapai condensation level atau apa ya kayak titik dia itu mengalami kondensasi, setelah itu makanya pakai yang wet ini. Nah, kenapa pakai yang wet dan dia itu lebih kecil kan susutnya? Karena saat dia kondensasi, kita tahu ada perubahan dari uap air menjadi air kan. Nah, di situ kayak ada apa ya pelepasan panas. Nah, pelepasan panas inilah yang menyebabkan si susut airnya tuh ya semakin kecil gitu. Makanya cuma 5 derajat doang. Gitu. Oke, kebayang ya kalau misalnya masih nggak ngerti langsung ditanya aja. Itu nah sedangkan si lab share lingkungannya ya ini yang di sekitarnya si parselnya. Gitu bisa ngebayangin ya. Cuma di sini nggak digambarin gitu sih. Dan fungsinya tuh nanti si ELR ini fungsinya buat penentu kestabilan udaranya bakalan gimana. Dan nanti bakal dibahas juga di sini. Nah, ini buat contohnya juga. Biasanya kan dia di apa ya kita anggap ini ketinggian 0 meternya dia 10 derajat Celcius. Ini kan dia belum kondensasi kan atau belum jenuh gitu. Terus dia naik nih kayak ini tinggal dihitung aja nih pendinginan udara tak jenuh dan di sini tuh ngambilnya itu 0,98. Nah di sini pakai minus tuh maksudnya jadi kayak setiap dia naik 100 meter si suhunya bakal berkurang minus 0,98. Makanya jadi 9,02. Ini bisa dihitung sendiri sih nih. Dari 9,02 dikurangi 0,98 jadi 8,04 dan seterusnya sampai 6,08. Nah, di sini ternyata itu dia merupakan titik ini lifting condensation level atau LCL gitu. Sebenarnya sama aja sih. Bahasanya apa aja, pokoknya intinya kalau buat KSP ini apa ya pahamin aja kalau itu merupakan titik di mana terjadinya kondensasi atau juga kata kuncinya tuh kalau di soal-soal level base awan. Jadi kayak ketinggian dasar awannya berapa itu. Jadi ketinggian dasar awan tuh kayak ketinggian di mana awan itu mulai terbentuk. Terus makin ke atas, bagian ke atas ke sini karena dia udah terjadi kondensasi, berarti kan kayak ada panas yang dikeluarin kan, karena kan ada perubahan fasa tadi dari uap air, asalnya kan ini kayak uap air kan, sebuah paksa tuh berupa uap air gitu, sedangkan di sini kayak udah jadi tetes-tetes gitu, tetes-tetes awan atau dalam fisika itu ya bahasanya dari uap air menjadi air dan di situ tuh bakal ada apa ya pengeluaran panas. Makanya di sini pendinginan udara jenuhnya itu cuma 0,5 derajat Celcius gitu karena ada panas yang dikeluarkan oleh si parselnya atau oleh si awannya gitu. Di sini bisa dihitung ya. Nih, tinggal dikurangi 0,5 kurang 0,5 jadi segitu. Sampailah di puncak. Nah, biasanya kan ini kondensasi itu berarti dia kayak mengeluarkan presipitasinya kan. Makanya di sini kira-kira sampai di puncak sini kira-kira kayak sampai di sini lah, sampai di sinian gitu. Dia udah habis nih si awannya. Berarti kan kayak istilahnya si parselnya udah nggak jenuh lagi. Berarti kan tinggal apa ya si parsel udaranya tuh tinggal parsel udara yang tanpa uap air atau tidak jenuh. Makanya buat ke bawah buat ke bawah-bawah sini, itu dia pakai adiabatik kering sebesar 0,98. Nah, di sini kenapa dia plus ya karena bayangin aja kan kalau misalnya pengangkatan ke atas tuh si parselnya dia bakal didinginkan. Nah, berarti kalau misalnya parselnya dibawa ke bawah, dia bakalan dipanaskan, makanya dia plus. Sebenarnya sih kalau misalnya udah ngerti konsepnya nggak usah ditulis dia plus apa minus sih.
kayak diinget-inget aja, oh kalau misalnya parselnya dia diangkat ke atas, dia bakal mengalami pendinginan, berarti suhunya dia bakal terus menurun. Sedangkan kalau misalnya parcel dibawa ke bawah, berarti dia bakal mengalami pemanasan, jadi si udaranya itu bakal semakin panas. Makanya pas sampai di bawah, dia ini bakal lebih panas, jadi 11,44 gitu. Nah, kenapa lebih panas ya bisa dibayangin aja, kayak dia dipanasin dari ketinggian yang lumayan cukup tinggi gitu, di atas 500 meter, makanya ya bakal menghasilkan parcel yang lebih panas. Gitu. Biasanya disebut leeward side kan, ini leeward side, bisa dibaca-baca lagi. Di sini tuh dia windward side gitu. Inilah west. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Dan ini tuh terjadi di suatu tempat di mana aku lupa. Pokoknya kayak ada suatu tempat di negara di benua Amerika kalau nggak salah. Dia tuh emang benar-benar beda gitu. Jadi kayak pemukiman yang di windward side itu benar-benar dia kayak apa ya? Namanya tuh hijau semua, kayak banyak tanaman, hujan terus, kayak bener-bener asri, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di bagian leeward side ini, karena dia bagian kering dan panas, ya kayak gurun gitu. Jadi kayak dua hal yang berbeda. Dan itu tuh terpengaruh karena si efek pegunungan ini. Tuh. Kalau nggak ada yang ditanyain, lanjut ya. Nah, ini sebenarnya buat menggambarin aja sih, kalau misalnya dalam secara grafik itu kayak gini. Jadi penurunan adiabatik kering atau lapserat adiabatik kering sebesar 10 derajat itu gini. Jadi kan misalnya dia di temperatur A, berarti kan ini tuh maksudnya semakin ke kanan tuh temperatur semakin panas. Nah terus kita dinginin terus, tercapailah di temperatur ini. Jadi yang lebih kecil gitu loh. Nah, sama aja ini juga sih, yang apa? Yang basah juga sama aja. Gitu. Di sini sih sebenarnya kenapa aku tambahin grafik kayak gini, ya biar apa ya, biar biasa aja baca grafik. Karena kalau misalnya dipikir-pikir tuh bukan soal kebumian aja, tapi kayak soal UTBK dan lain-lain tuh lebih ke banyak baca grafik kan. Nah, jadi harus banyak-banyak latihan juga gitu, kayak gimana sih caranya membaca grafik yang benar gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak tahu cara baca grafik, bisa aja kita ngiranya semakin ke sini tuh temperaturnya semakin panas kan. Padahal semakin ke kiri, dia tuh bakal semakin dingin. Jadi harus dipahami cara-cara baca grafik. Tuh. Dan aku yakin kalian pasti udah pada bisa ya tentang grafik. Terus ini ada kestabilan atmosfer yang tadi. Jadi yang pertama tuh ada stabil mutlak atau absolutely stable. Nih, kayak bayangin aja yang ini. Contohnya tuh yang gambar yang atas nih, yang stable equilibrium, yang gambar atas yang ketiga ini. Jadi analoginya itu, si orang ini, manusia ini, dia mau ngangkat batuan A ini. Nah, dia udah ngangkat ke atas pun, karena emang si A ini tuh, apa ya, emang A ini tuh misalnya dia terlalu berat atau bagaimana, ya dia bakal turun lagi ke keadaan awal. Nah, udara juga sama gitu, ketika dia tuh, apa ya, dalam keadaan yang stabil, nih, jadi kayak ketika udara tuh dia berada di dalam keadaan yang stabil, jadi si parcel udara tuh intinya dia bakal kembali ke keadaan awal, mau diangkat segimanapun jauhnya gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Lihat ilustrasi yang ada di sebelah kiri. Jadi misalnya ini kayak diasumsiin parcel udaranya dia 30 derajat Celcius. Ini yang parcel ya, ini yang parcel, dan yang ini ya aku coret pakai ganti warna dulu. Pakai warna merah ini tuh dia suhu lingkungan. Ini suhu lingkungan ya. Sedangkan yang oranye tuh ini dia parcel. Nah, si parcel ini dia terus diangkat ke atas kan sampai dia 0 derajat Celcius. Gitu. Nah, sedangkan si lingkungan juga semakin ke atas, dia bakal semakin turun juga. Cuman waktu di titik misalnya di ketinggian 3000 meter di sini tuh, nih bisa dilihat kalau misalnya si suhu parcel tuh dia 0 derajat, sedangkan si suhu udara lingkungan sekitarnya tuh dia 9 derajat.
Berarti kan di sini si suhu parsialnya dia lebih kecil kan. Nah, makanya karena dia lebih kecil, kita tahu kalau misalnya suhu rendah, dia bakal lebih berat kan. Sedangkan kalau misalnya dia suhunya tinggi, berarti dia bakal lebih ringan. Nah, makanya karena si suhu parsial ini dia lebih kecil dari suhu lingkungannya yang 9 derajat, maka nanti kayak perilaku si parsialnya itu dia bakal turun gitu. Kayak bakal subsidence. Nah, makanya di sini udaranya stabil gitu. Jadi kenapa dikatain stabil? Karena parsial udaranya turun, sehingga kan nggak ada pengangkatan ke atas. Berarti ntar tuh ciri-cirinya kalau misalnya dalam kondisi udara stabil yang nggak akan ada awan, presipitasi, dan lain sebagainya, yang sebagai penanda udara tidak stabil gitu. Makanya nanti tuh ciri-ciri dia berada di keadaan stabil tuh ya udaranya atau keadaan atmosfer saat itu tuh ya paling kalau misalnya ada awan, awannya awan sirus gitu. Karena kan suhunya dia terlampau kecil atau terlampau rendah gitu. Dan biasanya juga kan kayak langitnya ya bersih-bersih aja. Maksudnya bersih itu ya nggak ada awan ya karena udaranya stabil. Jadi kayak si partikel udaranya cenderung dia subsidence ke bawah. Kenapa? Karena dia lebih kecil suhunya daripada suhu lingkungan. Kita tahu kalau misalnya suhunya lebih kecil itu dia bakal semakin berat gitu. Jadi kan kalau misalnya dibandingin nih, kalau misalnya ada sesuatu yang berat di antara yang ringan, dia kan bakal berperilaku ke bawah kan, sama kayak analogi si orang tadi, yang gitu dia mencoba bawa batu si A, terus karena batu si A ini dia sangat berat, makanya dia terus kayak kembali ke keadaan awal ke bawah. Nah, itulah yang dikatain stabil gitu. Nah, terus itu logikanya ya. Itu logikanya. Nah, secara teorinya yang biasanya ada di soal itu, udara dikatakan stabil mutlak itu ketika ELR-nya dia lebih kecil daripada adiabatik kering dan adiabatik basah. Nih, bisa dilihat di sini. Yang titik-titik merah ini tuh dia lapse rate adiabatik kering. Nah, maksudnya kenapa si ELR ini dia lebih kecil, bisa dilihat nih. Kan yang environmental atau yang lingkungan tuh dia awalnya 30. Nah, kita ambillah di sini. Kita tarik garis ke bawahnya. Tarik garis nih. Nah, sampai di ketinggian 3000, dia cuma sampai sekitar di sinian lah. Atau berapa ya? Kayak bisa di sini sekitar di A derajat misalnya. Nah, sedangkan buat yang si derai adiabatik ini tuh, kalau misalnya kita tarik garis, dia bakal sampai 0 gitu. Berarti kan di sini tuh kayak perubahan suhunya tuh lebih besar yang dry kan. Dia dari 30 sampai 0, sedangkan si environmental itu dia dari 30 sampai 9 ini nih, sampai 9 derajat sebenarnya. Berarti ini salah narik garis gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Tapi bisa kebayangkan kenapa yang ELR ini dia lebih kecil gitu. Jadi maksudnya tuh lebih kecil dalam penurunan suhunya gitu. Mereka ini yang ELR tuh 30 minus 9 berarti bakal dapat 21 per 3000 meter kan. Sedangkan kalau misalnya yang dry ini dia 30 sampai 0 derajat berarti kayak 30 per 3000 meter. Berarti kayak penurunannya lebih besar dong. Makanya dia lebih dingin gitu. Kebayang nggak apa jadi belibet gitu? Boleh langsung ditanya aja ya kalau misalnya ada yang bingung. Kalau misalnya oke. Aman. Aman kayak. Oke, kalau misalnya itu ya, kalau misalnya bilang aman atau ada yang mau ditanyain langsung ngomong ya, soalnya aku nggak lihat chat kalian. Tuh. Terus ini juga gambar lain. Ini yang kestabilan mutlak juga sama. Bisa dilihat. Kan asalnya 20 derajat Celcius, terus dia terus didinginin gitu. Terus didinginin. Nih, sedangkan ini juga yang temperatur lingkungan, dia asalnya 5 derajat. Tunggu, bukan. Oh, ini. Salah. Maaf. Jadi ini ya temperatur lingkungan tuh dia yang sebelah kiri. Yang 20, 15, 10, 5, 0, sampai minus 5. Sedangkan ini temperatur parsialnya. Nah, bisa dilihat kalau yang di keadaan awal, suhunya sama-sama 20 derajat. Terus kita naikin lagi sampai 1000 meter, yang parsial jadi 10 derajat, sedangkan
yang si lingkungan tuh dia 15. Berarti di sini tuh yang parselnya dia lebih dingin daripada si lingkungan. Sampai terus kita angkat terus. Nah, terus ini ingat waktu dia kondensasi pakai yang wet atau yang adiabatik basah. Nah, pas diangkat juga tetap sama. Dan pada akhirnya di ketinggian 5.000 meter ini, ketika suhu lingkungannya itu dia minus 5 derajat, si parselnya dia udah minus 18 derajat gitu. Makanya kan berarti nanti si parsel ini bakalan lebih berat kan. Berarti dia ya perilakunya bakal subsidence gitu. Makanya nanti ya awan yang terbentuk ya bukan awan yang konvektif gitu. Bukan awan yang konvektif kan kayak akibat pengangkatan secara kuat banget kan. Nah, makanya nanti kalau misalnya dia terbentuk awan, dia gak akan membentuk awan yang konvektif. Ya, kayak pasti awan sirus ya penanda atmosfer yang stabil gitu. Terus ini juga buat nunjukin aja sih di sini. Ini kan yang dari adiabatik dia sampai 0. Sedangkan ini yang environmental, kalau misalnya dilihat-lihat juga dia lebih kecil kan penurunannya, makanya dia lebih landai gitu. Sedangkan nih yang dry sama yang wet ini kalau misalnya kita lihat si grafiknya dia bakal lebih curam gitu. Nah, kalau lebih curam gini ya dia lebih besar penurunannya. Gitu. Yang perlu diingat sih ini aja. Kalau misalnya di PG mungkin bakalan ada nggak atau enggak sih nggak tahu, tapi ya tinggal dihafalin gitu. Kalau misalnya kalian emang mau ngafalin, tapi kalau misalnya aku saranin sih lebih pahamin konsepnya biar nggak perlu banyak ngapal juga. Karena kan banyak banget yang harus dihafalin. Tuh. Terus ini yang tidak stabil mutlak atau absolutely unstable. Nah, jadi kan ya ini fokus ke gambar yang bawah yang unstable ini. Bisa dilihat kayak maksudnya di sini tuh ketika si orang ini dia bawa si benda B gitu ke atas puncak. Nah, si benda B ini dia sih kalau misalnya dia sifatnya nggak stabil ya dia bakal terus dia bakal terus menggelinding gitu. Kayak dia bakal terus menggelinding sampai dia berada di keadaan stabil. Itu analoginya. Nah, ini kita lanjut ke gambar yang sebelah kiri. Jadi contohnya ada ini parsel dia 30 derajat Celcius. Nah, lingkungannya juga sama, 30 derajat Celcius. Nah, terus yang parsel ini dia diturunin pakai di sini tuh dia pakai yang moist atau adiabatik basah, sedangkan yang lingkungan ini dia diturunin pakai yang labsterate lingkungan. Nah, sampai akhirnya di ketinggian 3.000 meter itu ternyata si parselnya itu 12 derajat Celcius, sedangkan lingkungan itu dia cuman sampai 9. Jadi kan berarti lingkungannya dia lebih dingin kan daripada si parselnya. Makanya karena si parselnya dia lebih panas, berarti kan sifat panas tuh dia ringan. Berarti kalau ringan tuh ya dia bakalan terus diangkat ke atas kan. Nah, makanya itulah ciri dari kondisi atmosfer yang tidak stabil. Jadi kayak ada pengangkatan pasal udara ke atas gitu karena dia ringan atau lebih panas dari sekitarnya. Makanya nanti tuh ciri-ciri dari atmosfernya ya bakal awan-awan kumulus, cumulonimbus dan lain sebagainya. Pokoknya awan-awan konvektif yang bakal menghasilkan banyak presipitasi atau kayak badai-badai gitu. Di sini bisa dilihat nih, kayak grafik yang labset lingkungan tuh dia lebih kecil, makanya dia lebih curam gitu kan, lebih curam ke sini, lebih curam ke ke angka yang lebih kecil, ke temperatur yang lebih kecil. Sedangkan yang moist ini ya dia lebih besar kan, walaupun emang bedanya dikit, tapi hal ini tuh menyebabkan atmosfer yang nggak stabil gitu. Makanya kalau meteorologi kan bener-bener dinamis ya, kayak misalnya pagi-pagi padahal cerah, tiba-tiba siangnya tuh tiba-tiba hujan dan lain sebagainya. Emang sedinamis itu. Sampai di sini juga kan kayak cuma perbedaan suhunya 3 derajat Celcius bakal mungkin menyebabkan badai beberapa jam kemudian gitu. Karena emang sedinamisnya itu atmosfer bumi kita. Ini ya harus diingat-ingat. Jadi environmental upside itu dia bakalan lebih besar dari dry adiabatic atau satur adiabatic gitu atau moisture. Sama aja sih kan artinya juga sama. Jadi biasanya sih ada yang nulisnya itu SALR atau S-nya diganti M gitu. Jadi MALR sama aja. Itu ya. Nah, kalau nggak ada yang nanya, lanjut ini sama aja sih kayak tadi.
Jadi intinya ada kayak parsel, terus dia dipanasin, makanya kan kalau dipanasin ada pengangkatan ke atas ke sini, dan pokoknya waktu dia kondensasi kita pakai wet, yang wet lacerate gitu, pokoknya sampai akhirnya di ketinggian 4.000 meter ternyata si suhu parselnya lebih panas daripada suhu lingkungan, ya berarti nanti perilaku pasalnya ya si awan ini tuh bakal terus naik gitu, bakal terus keangkat sampai tinggi sampai si suhu dia tuh lebih kecil daripada lingkungannya. Nah biasanya hal itu tuh ada di tropopause kan, makanya kayak batas atau stratosfer lah. Makanya kan kayak batas si awannya bisa naik atau enggak kan, karena kan kita tahu kalau misalnya di stratosfer itu atau di tropopause dia kayak suhu tuh mulai panas kan, suhu atmosfer kayak mulai panas, berarti entar misalnya anggaplah ini tuh tropopause gitu, anggap ini tropopause dan misalnya si suhu ini tuh dia sampai 6. Nah, di tropopause itu misalnya si suhunya juga sama-sama 6, berarti kan si awannya nggak akan bisa naik lagi kan, karena suhunya itu sama gitu. Atau misalnya bisa jadi si suhu tropopause itu dia lebih panas, misalnya 7 gitu. Berarti kan si ini artinya lebih berat kan, berarti kalau lebih berat ya dia nggak akan bisa terus naik gitu, karena udara di sekitarnya itu lebih panas. Itu sih intinya, jadi kayak mainin logika aja sih kalau ini. Pakai logika aja biar gak pusing. Itu ya. Nah ini ada penyebab ketidakstabilan. Ini aku ngambil dari e-book gitu sih. Jadi yang pertama tuh ada pendinginan oleh udara di atasnya. Jadi kayak bayangin aja ini kayak ada permukaan, terus tiba-tiba ada udara dingin yang masuk gitu ke sini. Udara dingin masuk ke sini. Berarti kan kalau misalnya udara dinginnya masuk ke sini, terus kita punya parsel yang lebih panas, kita punya parsel yang lebih panas di sini, terus dia terus dinaikin karena pasti si parselnya, terus dia nemu udara dingin, berarti kan dia bakal terus naik kan, karena udara di sekitarnya udah menjadi dingin, karena ada adveksi dingin tadi, atau bahasa Inggrisnya itu ya cold advection. Terus yang kedua ini, dia itu awan tuh dia bisa menghasilkan inframerah gitu, radiasi inframerah ke angkasa. Jadi kan kita tahu kalau misalnya si awan tuh, ini misalnya awan, apa lah ya warna merah. Nah awan, dia kan selain dia menyerap energi, dia juga bakal mengeluarkan energinya kan. Nah kalau misalnya yang diserap tuh dia kena dari matahari, berarti energi UV, ultraviolet. Nah, yang dipancarkan itu adalah energi inframerah gitu. Jadi energi yang panjang gelombangnya panjang. Kan tahu kan kalau misalnya semakin pendek suatu gelombang, kayak misalnya gelombang UV kan gelombang panjang gelombangnya pendek, berarti dia temperatur atau radiasinya tuh semakin besar. Sedangkan kalau inframerah tuh dia kan termasuk gelombang panjang, berarti temperatur atau si radiasinya itu dia semakin kecil gitu. Makanya si inframerah ini, radiasi inframerah tuh bakal menyebabkan pendinginan gitu, pendinginan di udara sekitarnya gitu. Makanya kalau misalnya ada inframerah dari si emisi awan, ya dia bakal sama kayak cold advection tadi gitu, kayak dia bakal mendinginkan udara sekitarnya, dan ketika ada parsel yang lebih panas ya dia bakalan terus naik ke atas gitu, dan terjadilah ketidakstabilan gitu. Jadi gampangnya apa ya, kalau misalnya ketidakstabilan tuh pengangkatan ke atas, jadi kayak ada pengangkatan pasti dia tidak stabil gitu, dan pengangkatannya tuh lebih ke arah abnormal gitu sih. Jadi kayak ciri-cirinya gampangnya ya kayak ada awan cumulus, cumulonimbus gitu, biar gampang dibayangin. Terus juga bisa karena warming of surface gitu. Jadi misalnya di sini ada ini nih, daytime solar heating, jadi kayak ada pemanasan oleh matahari gitu. Jadi kalau misalnya ini dipanasin matahari secara intens, kan ini berarti kayak bakalan panas banget gitu ya. Berarti kan pada akhirnya kita tahu kalau misalnya matahari dia memanasi permukaan, berarti kan kayak si panas ini tuh bakal diserap dulu oleh permukaan bumi kan, bakal diserap dulu oleh permukaan bumi, dan pada akhirnya tuh kayak bakalan ada perbedaan. Jadi kayak yang di lapisan bawah dia bakalan lebih panas, dan yang di lapisan atas tuh ya dia bakalan lebih dingin gitu. Makanya karena ada perbedaan kayak gini, dan yang udara bawah tuh dia lebih panas, berarti
ya dia bakal lebih ringan dong kalau misalnya ada partial di sini, dan pada akhirnya bakal ada pengangkatan ke atas dan terjadilah ketidakstabilan gitu. Nah, ini juga sama, ada warm advection gitu, dan warm advection-nya tuh biasanya kan kalau cold advection tuh dia di atas permukaan, kayak jauh dari permukaan lah istilahnya. Nah, si warm advection yang bakalan menyebabkan ketidakstabilan tuh biasanya ada di dekat permukaan gitu. Jadi misalnya ini kan permukaan. Nah, datanglah si warm advection dekat permukaan di sini misalnya. Jadi lebih panas kan. Nah, kalau misalnya, nih sorry ya, agak-agak gak rapi. Aku gambar lagi aja. Ini kayak permukaan gitu. Terus kayak di sini datang si warm advection-nya. Anggap aja lah ini tuh adveksi hangat gitu kan. Tapi kan ini yang bawah tuh dia lebih hangat daripada yang atas-atas ini kan. Nah, makanya ya bakalan ada pengangkatan udara ke atas gitu. Karena yang bawah tuh dia lebih hangat. Gitu sih. Ini juga udara bergerak di atas permukaan yang panas ya, sama aja kayak yang tadi. Kalau misalnya ini permukaannya panas, terus udara ini tuh dia bergerak, berarti kan kayak entar si udaranya bakalan menerima panas dari yang bawah sehingga dia bakalan lebih panas daripada udara yang atas kan. Makanya entar si udaranya bakalan menaik ke atas gitu karena dia lebih ringan daripada udara di atasnya. Itu sih sebenarnya logika aja kalau kayak gini. Terus ini juga ada, nah ini satu lagi yang tidak stabil bersyarat gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak lebih ke persatuan tadi sih, kayak persatuan stabil sama tidak stabil gitu. Jadi ini ilustrasinya tuh awalnya kan si parselnya 40 derajat Celcius. Nah, terus sedangkan si lingkungannya itu 40 derajat Celcius juga. Terus waktu diangkat pakai deraja adiabatik nih, si parselnya dia masih lebih dingin gitu. Lebih dingin daripada si udaranya kan, daripada si lingkungannya. Dia 30 sedangkan lingkungannya tuh dia 31. Terus di sini sebelum dia kondensasi juga sama gitu. Dia 20 sedangkan lingkungannya 22. Berarti kan di sini tuh waktu pengangkatan pakai deraja adiabatik dia masih stabil kan istilahnya, masih stabil karena si parselnya dia lebih kecil suhunya daripada si lingkungannya. Sedangkan waktu dia udah kondensasi bisa lihat di sini. Nah, dia suhunya lebih panas nih, 14 sama 13. Terus dia 8 sedangkan lingkungannya itu dia 4. Terus pada akhirnya dia cuma 2 derajat Celcius di puncak, sedangkan si lingkungannya dia cuma udah sampai minus 5 derajat. Nah, berarti di sini tuh kayak perubahan dari stabil jadi tidak stabil kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena bisa terjadi mungkin waktu dia kondensasi, si panas laten yang dikeluarin itu dia sangat banyak. Jadi makanya suhunya dia lebih besar gitu daripada si lingkungannya. Itu sih, jadi kayak bersyarat tuh biasanya ya kayak penggabungan stabil dan tidak stabil gitu. Dan ini terjadi karena ya tadi kayak kondisi atmosfer tuh emang dinamik banget gitu, makanya kenapa harus ada penelitian tiap jam, tiap menit bahkan kayak gitu, karena emang bener-bener nggak stabil, karena bener-bener dinamis. Dan untuk perkiraan cuaca tuh ya makanya ada yang bilang tidak bisa diprediksi gitu karena emang sangat dinamis. Dan ini nih yang harus dihafalin kali ya. Jadi nilainya tuh ketika DALR-nya lebih besar dari ELR dan lebih kecil dari SALR gitu. Tadi kan yang DALR lebih besar dari ELR-nya kan dia bakalan stabil kan. Yang tadi nih bakalan stabil. Karena dia berarti lebih cepat buat dingin si parselnya. Sedangkan waktu dia udah jenuh, ya si SALR-nya bakalan lebih kecil daripada si ELR-nya gitu. Di sini bisa dilihat kalau misalnya sampai akhir tuh ya dia lebih panas daripada si lingkungannya, jadi nggak stabil gitu ya. Ini sih tidak stabil untuk parsel jenuh yang tadi. Parsel jenuh kan yang udah jadi awan tuh. Nah, karena dia lebih panas daripada lingkungannya, berarti dia udah nggak stabil. Oke, dia bakal terus diangkat sampai dia mencapai kestabilan. Makanya nggak stabil untuk parsel jenuh dan stabil
untuk parsel yang tidak jenuh. Sini nih, dia kan belum jenuh di sini. Nah, dia tetap stabil gitu karena dia lebih dingin daripada lingkungannya. Gitu ya. Ini buat si grafiknya bisa dilihat nih. Dilihat gini. Kalau si wet ini dia bakal lebih kecil daripada environmental gitu penurunannya. Ini adiabatik dia lebih besar ya. Tuh kayak walaupun emang berhimpit tapi di sini kelihatan kalau si dry itu dia lebih kiri gitu daripada si environmental. Ada yang mau ditanyain? Gak ada nih. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Udah mau jam 5 lagi. Nah ini, pesawat ini tuh soal 2017 OSP, nggak tahu OSN, aku lupa pokoknya. Pesawat dengan Kapten Pilot Saiful melintas di atas Selat Karimata dan terhalang awan cumulonimbus. Suhu muka laut di lokasi itu tuh 28. Berarti ntar ini tuh suhu di 0 meter ya, 0 meter. Nah, terus jika diketahui lapse rate adiabatik jenuh dan keringnya itu segini, 6,5 sama 10, jangan kebalik. Terus serta ketinggian dasar awan itu dia 1,5, berarti ini tuh tempat dia kondensasi atau LCL. LCL-nya, lifting condensation level. Hitunglah ketebalan dan posisi terletak pada ketinggian berapa sampai dengan berapakah lapisan tengah awan cumulonimbus yang mengandung butir air super dingin menghalang jalur pesawat tersebut gitu. Jadi yang ditanya itu kayak berapa tebalnya lapisan tengah awan yang itu mengandung butir air super dingin. Nah, kalau nggak salah ini tuh buat ketinggian butir air super dinginnya tuh ada di informasi soalnya gitu. Jadi kan kalau OSP tuh ada kayak deskripsi di depan soalnya. Nah, ada di situ gitu sih informasi ketinggiannya. Nah, langsung bahas aja ya. Jadi ini nih, yang tadi ini tuh informasi ininya ditemuinnya tuh bukan bukan di soalnya langsung gitu, tapi di itunya di deskripsi sebelum kalian ngerjain soal gitu. Dan di sini terkelihatan nih, kalau misalnya nih, level antara 0 sampai minus 48,8 itu merupakan butir awan, es, dan air super dingin. Nah, inilah yang ditanyain gitu. Jadi, yang ditanyain itu berapa tebal dari sini sampai sini. Gitu. Jadi, entar kalau misalnya kalian nemu soal yang aneh-aneh, kayak, aku nggak tahu berapa suhu saat dia itu menjadi butir air super dingin. Nah, jangan dulu panik. Jadi kayak baca deskripsinya gitu. Jadi kalau misalnya tips nih, kalau misalnya ngerjain soal OSP atau OSN nanti, kayak deskripsinya tuh ya lewat aja dulu langsung ke soal pilihan gandanya. Tapi kalau misalnya kamu emang nemuin kayak informasi baru atau kata-kata baru yang emang itu tuh kayak baru didengar, nah baca si deskripsinya gitu. Siapa tahu kan ada di situ. Dan biasanya juga ada di situ gitu. Nah ini jawabannya sih udah aku iniin. Mungkin kalian juga ada yang beberapa udah hitung kali ya. Dan jadi sebenarnya mau nunjukin ini dulu sih. Tadi kan ini di 0 meter nih, di ketinggian 0 meter tuh dia tadi tuh 28 derajat Celcius kan. Nah, terus tadi tuh sedangkan katanya di ketinggian 1,5 itu dia merupakan mulai kondensasi kan atau si LCL-nya. Nah, makanya tugasnya kalau misalnya ada informasi kayak gini, nah, kita harus cari temperatur berapa saat mulai kondensasi, yaitu pada ketinggian 1,5 gitu. Terus temperatur saat ketinggian 1,5 itu udah sebenarnya kan tinggal dia kan berarti belum kondensasi kan. Nih dari 0 ini sampai 1,5 kan dia belum kondensasi, makanya kita pakai adiabatik kering gitu. Nah, sebesar 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, dikali sebenarnya kenapa ini dikali, kenapa nggak dibagi? Gampangnya adalah kalian lihat si satuannya. Lihat satuannya aja sih. Kan kalau 1,5 tuh dia satuannya kilometer kan. Sedangkan buat si adiabatik
buat silap seret adiabatik itu dia derajat Celcius per kilometer. Ya udah, berarti kan kayak cara biar si kilometernya hilang dan ngehasilin derajat Celcius itu ya tinggal dikaliin kan. Fisika biasa sih, coret-coret gitu. Yang apa? Materi bab dimensi gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian bingung ini dikali apa dibagi, tinggal operasiin aja si satuannya gitu. Ini kan biar menghilangkan kilometernya, biar hasilnya itu cuma derajat Celcius, ya berarti tinggal dikaliin. Gitu, ntar dapet jadi 13 gitu. Ya terus, kita udah tahu nih, di sini tuh dia 13 derajat Celcius. Nah, terus di sini cari ketinggian saat 0 derajat Celcius. Nah, kenapa harus 0? Pertama, kita ngacu ke si soalnya. Nih, di sini kan kayak itu sebenarnya nggak jelas ya soalnya. Aku juga aku potong dari soalnya gitu. Itu mix ice and water. Berarti kan tetes air super dingin yang dimaksud nih. Yang 0 sampai 48,8. Nah, makanya di sini kita harus nyari ketinggian saat dia 0 gitu, karena si tetes air super dingin tuh dia dari 0 sampai minus 48,8. Nah, berarti kan dicarinya tinggal dari 1,5 ini ke si 0-nya kan. Nah, jadi udah tinggal dicari dari 1,5-nya. Berarti 1,5 ditambah, karena di 1,5 tuh dia 13 derajat Celcius, nah berarti kita harus dibagi gitu. Kenapa dibagi? Karena kan kita cari ketinggian. Yang namanya ketinggian kan dia satunya bakalan kilometer gitu. Makanya ya udah tinggal gimana caranya biar Celciusnya itu tuh dia hilang. Berarti kan tinggal dibagikan 13 dibagi 6,5 biar hilang si Celciusnya. Dan nanti kan ini bakalan 1/1 kilometer. Berarti ntar kilometernya naik ke atas. Maksudnya kayak 1/1 kilometer kan. Ini matematika sih. Antar kilometernya bakalan naik ke atas kan kalau ke pembagian. Makanya ntar menghasilkan si 13 dibagi 6,5 ini tuh dia bakalan 2 dan satuannya dia bakalan kilometer. Kita tinggal ditambahin. Nah, dapatlah ketinggian si 0. Di 0 ini tuh dia 3,5 gitu. Karena kan dari 1,5 dia naik sejauh 2 km. Gitu ya. Nah, ini buat yang perihal ini dibagi terus ini dikali, tinggal satuan aja sih, pakai logika gitu. Terus cari ketinggian saat minus 48,8 derajat Celcius. Ini sama aja sih. Berarti kan kita ngitungnya dari 0 derajat Celcius kan. Nih. Berarti ntar tinggal ketinggiannya ditambahin dari 3,5. Makanya yang ini 3,5 ditambah 48,8. Nah, kenapa 48,8 di sini? Soalnya ini kan 0, ini kan minus 48,8 kan. Berarti perbedaan temperaturnya berapa? 48,8 perbedaannya. Gitu. 0,8. Yang tadi juga sama, kenapa ini harus 13 gitu. Karena ini perbedaannya dari di ketinggian 1,5 sampai 0 itu adalah 13 derajat Celcius. Kan berarti tinggal 13 dikurangi 0. Gitu, ini juga 13 ya. Ini juga sama, tinggal 0 dikurangi minus 48,8. Dapatlah perbedaan suhunya itu 48,8. Tuh. Ntar tinggal dibagi sama, kenapa dibagi? Karena biar hilang nih si Celciusnya. Itu sih gampangnya. Logika aja. Ntar dapat 7,5. Nah, didapat udah dari situ didapat ketinggiannya itu 11 km. Gitu. Nah, dari situ berarti ketebalan lapisan tetes air super dinginnya ya udah tinggal yang ini 7,5 kan, kelihatan 7,5 itu. Dan lapisan tetes air super dingin ini terletak di antara lapisan 3,5 sampai 11 km. Nih, dia dimulai dari 3,5 sampai 11 km. Itu ada yang mau ditanyain nggak? Ini sih yang suhu minus 20 derajat Celcius sih bukan apa-apa sebenarnya. Ini mah diambil dari gambar e-book. Jadi kayak ada informasi tambahan ini kayak diabain aja ya. Ini aku kayak cuman ngambil dari e-book biar bisa diilustrasiin aja sih. Gimana? Apakah aman? Udah ngerti semuanya?
Amanda. Oke. Ini ya, soal yang kedua. Ini juga soal OSN kayaknya, OSN 2015. Dan ini juga sebagai informasi, ini kayak foto asli sih. Ini kalau nggak salah Pak Zadrak yang pakai baju birunya. Cuman aku agak-agak lupa gitu. Tapi kalau nggak salah bapaknya tuh pernah bilang, kok ini tuh mereka lagi penelitian anak ITB gitu. Dan ini tuh Pak Zadrak. Tuh. Nah, jadi pada tanggal 14 Juni 2014 dilakukan pengamatan cuaca dengan menggunakan AWS di Gunung Timau. Terus ada informasi ini dan soalnya ini. Pada jam 19 Witeng, temperatur udara, jadi kayak waktu Indonesia Tengah ya, yang ditunjukkan oleh AWS itu dia 20 derajat Celcius. Menjelang jam 1 paginya, pada badan AWS mulai terbentuk bulir embun gitu. Dan temperatur udara yang ditunjukkan oleh AWS adalah 14 derajat Celcius. Dengan menggunakan tabel di atas, tentukanlah suhu titik embun dan B kelembaban relatif udara di Gunung Timau. Karena waktunya udah dikit lagi, langsung dibahas aja ya. Sebenarnya gampang sih kalau suhu titik embun itu, dia langsung aja 14 derajat gitu. Kenapa? Karena dia kan pertama terbentuk butir embun gitu. Makanya dia disebut titik embun. Gitu sih. Gampangnya kayak gitu ya. Ya, terus buat si kelembaban relatif udara di Gunung Timaunya berapa? Nah, kita pakai konversi dulu. Jadi kayak jangan langsung bandingin temperaturnya gitu. Tapi kita konversi dulu. Nih. Di sini kan kelihatan yang dia itu temperaturnya 14 derajat Celcius itu dia punya tekanannya 1,6 kan. 1,6, tapi di sini tuh dia dalam satuan Pascal gitu. Sedangkan di sini kan aku pakai milibar. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak diubah ke Pascal gitu. Kenapa? Karena bayangin aja, misalnya di sini tuh ada A, misalnya A tuh variabel ya, A milibar. A milibar dibagi B milibar gitu. Terus kita misalnya mau jadiin Pascal gitu. Kan kalau misalnya mau dijadiin Pascal tuh sebenarnya tinggal dikali 100 aja kan. Kali 100 kan tak kayak ujung-ujungnya si 100 ini karena 100 bagi 100 ya bakalan hilang kan. Tuh. Nah, jadi maksudnya dari ini tuh kalau misalnya pusing, jadi maksudnya dari penjelasan tadi itu, CRH ini yang si tekanan uap air aktual sama jenuhnya dia nggak harus selalu milibar gitu. Kalau misalnya di soalnya dia itu harus Pascal, ya udah tinggal masukin Pascal asalkan satuannya sama. Jangan misalnya yang atas milibar, yang bawah pakai Pascal, nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya yang atas itu kamu mau milibar, yang bawah harus milibar. Terus yang atas misalnya mau ATM nih, yang bawah juga harus ATM gitu. Kalau Pascal ya sama Pascal gitu ya. Terus kita ini langsung matokin pada suhu 20 derajat, berarti yang ini tuh dia 2,34 kan di sini. Nah, sebenarnya ini langsung dimasukin rumus aja kan, yang tekanan uap air aktual sama yang jenuh tuh. Nah, ini tuh kayak biar nggak kebalik mana yang aktual, mana yang jenuh. Kalau misalnya secara konsep, kalau yang aktual tuh kan lebih ke apa ya, tekanan udara saat itu gitu, kayak tekanan udara terbarunya. Bahkan ini kan kalau yang terbarunya tuh yang 14 kan. Yang saat kita diamati barunya tuh saat dia 14 derajat Celcius. Makanya yang 1,6 ini dia bakal jadi yang aktual gitu. Sedangkan kalau jenuh tuh kayak lebih ke apa ya? Nih, dia kan pada jam 19 dia suhunya 20 derajat Celcius. Berarti maksudnya tuh yang tekanan uap air jenuh tuh si 20 derajat ini tuh dia bakalan jenuh pada tekanan berapa sih gitu, kayak biar jenuh tuh dia tekanannya harus berapa. Nah, ternyata harus 2,34 gitu. Jadi kayak apa ya, tekanan saat dia harus jenuhnya tuh harus berapa saat suhu 20 derajat Celciusnya. Itu sih. Terus kayak biar gak bingung, sedikit tips aja sih. Jadi intinya kalau yang aktual itu dia nilainya pasti lebih kecil gitu daripada si jenuhnya. Kenapa? Karena maksimal RH-nya kan dia bakalan 100. Bayangin aja kalau misalnya kamu ngitung ini tuh terbalik, jadi 2,34 per 1,6. Berarti kan hasilnya tuh bakal lebih dari 100 kan. Nah, berarti kan bakalan salah hasilnya. Tuh, jadi intinya kayak biar cara gampangnya,
biar kayak nggak usah pusing mikirin mana yang aktual, mana yang jenuh. Ya udah langsung aja, pokoknya yang aktual itu dia yang lebih kecil nilainya gitu. Sedangkan yang jenuh tuh dia lebih besar. Itu makanya dapatlah 68,38. Itu sih. Ada yang mau ditanyain? Gak ada teh. Oke. Nah ini ya. Ini juga soal OSN kayaknya. Jumlah nisbi uap air dalam udara dinyatakan, pokoknya bla 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 dia ngomong. Terus pokoknya langsung ke soalnya aja ya. Jika pada siang hari udara di kota Bandung itu 25, mengandung uap airnya itu 15. Dan kandungan uap air secara maksimum pada suhu tersebut adalah 21. Berapakah kelembaban relatif kota Bandung? Coba, kata kalian berapa ini? Kayak berapa per berapa gitu. Cara ngitungnya gimana? Ada yang berani jawab? Belum teh. Sok, ditunggu ya. Yang C bukan Kak. Oke, dapatnya C. Gimana tuh caranya? Saya 15/21. 15/21. Jeng jeng. Nah benar sih. 15/21 gitu. Ntar dapat 71,4. Berarti kan kalau misalnya dengan cara trik, ya udah tinggal yang kecil per yang besar kan. Cuman kalau misalnya secara teori bisa dilihat di sini. Jadi nih di Bandung itu pada 25 katanya saat penelitian diketahui dia itu mengandung uap udaranya tuh 15 gitu. Nah, sedangkan maksimumnya itu kayak dia tuh bakalan jenuh ketika dia 21. Berarti kan nanti yang 21-nya dia bakalan jadi apa ya? Kandungan uap air aktual, sedangkan si 15 ini tuh dia bakalan jadi kandungan uap air jenuhnya gitu karena terbalik. Kalau yang 15 tuh dia bakalan jadi kandungan uap air aktual, sedangkan yang si 21-nya dia bakalan jadi kandungan uap air jenuhnya gitu ya. Jadi yang aktual tuh kayak kandungan uap air saat kita meneliti itu didapat berapa, sedangkan kalau jenuh tuh harusnya nih si suhu sekian tuh ya dia harus nampung segini biar jadi jenuh gitu ya. Kita lanjut ya. Nah ini dalam meteorologi, pengamatan tekanan udara selalu menunjuk ke arah tekanan udara di atas permukaan laut dengan 1013,25 milibar atau 760 mm Hg. Hitung dan tulislah cara penyelesaian Anda. Ketinggian balon udara yang diterbangkan dari pantai Pangandaran jika diketahui barometer air raksa yang dibawa oleh balon menunjukkan angkanya segini. Jadi kayak si balon udara tuh dia bawa barometer buat ngitung tekanannya dan nunjukin ke segini besarnya. Dan gradien vertikal barometernya itu dia bakalan segini. Jadi maksudnya ya semakin tinggi tuh ya semakin kecil si tekanannya gitu. Makanya dia pakai tanda minus. Nah, kita langsung aja ya. Gitu. Nah, sebenarnya ini sih buat kayak gambarannya. Ini dulu deh. Nah, ini kenapa si tekanan tuh dia semakin kecil? Ini kan emang tekanan sama temperatur ketika semakin diangkat ke ketinggian yang semakin tinggi, dia bakalan semakin kecil tekanannya nih. Kayak misalnya di ketinggian 10 derajat nih. 10 derajat dia kan kayak di ketinggian 10 derajat maaf. Di ketinggiannya yang ini antara 10 berapa ya? Kayak mungkin 4, mungkin ini 5,5. Berarti mungkin kayak sekitar 6 kali ya, ada 6 mili atau 6 kilometer. Bisa dilihat kayak di sini itu tekanan udaranya dia bakalan semakin mengecil gitu daripada dibandingin di ketinggian 0. Kan kalau di ketinggian 0 sekitar 1000 milibar gitu. Sedangkan kalau yang di 10 tuh dia sekitar di sini 400-an lah ya. Gitu. Mau tunjukin aja sih. Sini kan tadi tuh balon ya. Balon diangkat dia ke atas. Terus katanya di sini tuh nih, tekanan udara selalu merujuk
di tekanan permukaan laut. Nah, harus ingat kalau misalnya tekanan permukaan laut tuh dia tuh di 0 meter gitu, di 0 meter. Makanya di sini kalau misalnya mau gambar ilustrasi, jadi ceritanya tuh di ketinggian 0 meter itu tekanannya itu 1013,25 milibar. Terus tadi katanya dia semakin apa ya? Ketika dinaikkan dia bakalan berkurang sampai 0,14 milibar gitu. Nah, ini nih cara penyelesaiannya. Sebenarnya tuh kan ini tuh yang diketahuinya dia milimeter Hg. Yang ini juga sama, milimeter Hg gitu. Karena apa ya, gradien vertikalnya itu dia dalam milibar per meter, makanya nanti yang si milimeter Hg-nya harus dikonversi dulu. Ya. Nih. Terus kalau misalnya bingung kan kayak kita kalau nemu soal kayak gini, kan kayak nggak pasti langsung tahu 1 MB itu berapa milimeter Hg. Makanya di sini kayak ketahuan gitu. Karena di atas permukaan laut itu setara dengan 1013,25 milibar atau 760 mm Hg, berarti kita dapat apa ya, menuliskan kalau misalnya 13,25 itu dia sama kayak 760 mm Hg. Tuh. Nah, dari sini karena kita tahu 1013,25 ya, harusnya ini kurang 25 sampai dengan 76 mm Hg, ntar tuh udah bakal dapat 1 mm Hg-nya itu segini, 1,3332 MB. Ntar dihitung lagi aja ya, aku nggak tahu ini lupa si 25-nya dibawa atau enggak. Tapi lebih baik ntar kalian kalau ngitung jangan lupa dibawa, biar lebih akurat aja gitu, walaupun cuma beda dikit jawabannya. Terus, tadi kan tekanan balon udara yang di soal nih, ya kan 750,0750. Nah, kita konversi aja ke sini. Berarti kan tinggal dikali kan. Nih, 1 mm Hg itu sama dengan 1,3332 milibar. Berarti tinggal 750,0750 dikali 1,332. Ntar didapatlah segini 999,999 milibar. Nah, berarti ntar didapetin kalau tekanan balon udaranya itu di ketinggian yang mau kita cari itu dia 999,999 milibar. Nah, kita balik lagi ke gambar nih. Jadi ini tekanan udaranya si balon gitu. Dan kalau misalnya ada soal kayak gini tuh maksudnya ya kita apa ya, asumsiin si tekanannya tuh ya buat di dasarnya balonnya gitu, buat dasar balonnya. Biar gampang aja dihitungnya sih. Dan emang kayak gitu cara perhitungannya. Terus ini tuh penurunannya seharusnya segini. Tuh, berarti kan kayak tinggal dibagi aja guys sih. Nih, tinggal dikurangin yang 1013,25, yang bawah ini dikurangin sama 999,9 milibar. Terus dibagi, kenapa dibagi? Ya biar si milibarnya hilang gitu, biar tinggal meter doang. Itu sih kayak logikanya dapat ya. Ini kan kayak perhitungan dimensi dalam fisika biasa, makanya harus dibagi. Nah, ntar dapat deh 94,64 meter gitu. Dan ini buat 13,25 MB tuh nunjukin perbedaan itu sih, perbedaan tekanannya berapa. Sebenarnya nggak usah dicari, nggak apa-apa sih. Tinggal gini aja. Kayak ini kan 1013,25 dikurangi 99,9 tuh segini, 13,25. Gitu, 13,25. Kalian boleh sebari hitung sendiri aja sih, biar langsung bisa juga. Tuh ya. Kalau masalah ini bagi, apa antar tuh kali, gitu gak perlu dihafalin. Kayak tinggal apa ya, logika satuan aja gimana. Kan biar milibarnya hilang dan sisa tinggal meter, karena kita itu emang mau nyari ketinggian. Kan ketinggian tuh ya satuannya bakalan meter kan, gak mungkin ketinggian satuannya milibar. Gitu. Makanya harus dibagi deh. Tuh, ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Oke. Soal 5, soal 6. Masih banyak, guys. Udah kalian kuat ya? Nah, ini soal 5.
Puncak tertinggi di Kabupaten Nia Selatan menunjukkan ketinggian lokasi 550 meter dari permukaan laut dan tekanan udaranya itu terbaca segini. Jadi saat dia ketinggiannya itu 550, tekanannya segini. Terus yang ditanyain berapakah tekanan udara di pantai Teluk Dalam. Berarti kalau di pantai itu kita anggap dia tuh posisinya 0 meter gitu. Nah, sebenarnya kalau ini, tentu ini diketahui densitasnya segini, dan gravitasinya 10. Sebenarnya itu kayak, kalau misalnya kalian pernah belajar, pasti pernah lah ya, ini, pakai hukum hidrostatik gitu, yang perubahan tekanan sama dengan densitas udara kali gravitasi kali ketinggian. Jadi P itu dia densitas udara, G itu dia gravitasi, dan H itu dia ketinggiannya berapa. Tuh. Nih, sebenarnya kan ini tuh maksudnya kayak yang kita cari itu berapa sih P-nya buat di pantai. Berapa P buat di pantai, sedangkan ini tuh kalau di ketinggian 550, dia tuh punya tekanan tadi. Tekanan yang ini nih, yang 947,25. 947, ya 47,25. Aku nggak usah tulis pakai 25-nya lah ya. Kayak gini. 25. Yang ditanyain itu ya ini tekanan buat di dasarnya gitu. Terus tinggal pakai hukum hidrostatik, entar dapat ternyata 66 HPA. Nah, ingatnya itu kalau hukum hidrostatik itu dia mencari perbedaan tekanan gitu. Jadi kayak perbedaan tekanan yang di 550 meter ini dan yang di 0 meter. Itu sebesar 66 hektopascal gitu. Kan hektopascal ya, oke. Nah, di sini tuh yang harus diketahui, 1 pascal itu, 1 hektopascal itu dia 100 pascal, makanya dari pascal ke hektopascal dibagi 100, gitu ya. Itu kayak harus dihafalin sih. Oke. Nah, terus berarti tekanan udara di pantai itu, berarti kan logikanya yang tadi nih. Semakin dia berada di ketinggian 0, berarti kan dia tekanannya semakin besar kan. Nah, karena kita ini mau mencari tekanan di 0 meter, berarti kan dia logikanya harus lebih besar dong nilainya daripada yang di 550. Makanya nilai tekanan udaranya itu, ya tekanan saat dia di 550 ditambah sama perbedaan tekanannya. Makanya sebesar 1013,25 hektopascal. Atau sama aja kayak milibar. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya ini soal PG, pasti kalian juga sering ngedengar angka ini kan, angka 1013,25 hektopascal. Nah, langsung aja coret 1013,25, pasti segitu jawabannya. Karena emang udah satuan mutlak sih segini, kayak emang udah diakui oleh para peneliti dan lain sebagainya gitu. Itu ya, ada yang mau ditanyain? Masih gampang lah ya. Oh, ini kalau nggak soal 2017. 2019. Dan kalau nggak salah pernah dibahas sama Anissa. Mungkin aku skip aja kali ya. Ntar juga PPT-nya bakalan dikasih. Gitu. Apa mau dijelasin? Bebas sih. Kan kalian pernah dijelasin gitu kan. Yang 2019. Mau diulangi apa enggak? Terserah, oke. Karena ini mungkin masih banyak gitu ya. Kita lanjut dulu ke soal yang lain ya. Ini. Nah, ini buat soal yang 7 ini, kita bakalan ngegunain bantuan tabel yang di sebelah sini, yang di slide sebelumnya. Itu. Nah, pada RH-nya itu dia 51,22%. Pada suhu berapakah di daerah tersebut ketika suhu titik embunnya 8 derajat Celcius? Nah, kalau misalnya kayak gini, kita cari dulu nih manfaat tabelnya. Nih, saat dia 18 derajat Celcius, dia itu tekanan jenuhnya itu dia 21. Nah, terus diingat-ingat ya, 21. Nah, berarti kita ke rumus biasa aja, yang aktual per jenuh. Tuh, berarti kan yang aktual tuh yang si keadaan saat ini kan, kayak keadaan aktualnya atau suhu titik embunnya.
gitu. Makanya 21 itu dia termasuk aktual. Ini juga sedikit tips kali ya. Jadi pokoknya kalau kalian nemu kayak suhu tekanan uap saat titik embun gitu, atau misalnya nih suhu titik embunnya terus segini, berarti kayak tipsnya itu kalau misalnya dapat kata-kata titik embun, nah berarti si titik embun tuh dia ujung-ujungnya bakal jadi si aktualnya gitu. Makanya langsung simpan aja di 21. Nanti tinggal matematika biasa, persennya hilang, ini kayak pindah ruas aja ke sini gitu, ntar dibagi-bagi gimana, ntar dapatlah 40,9 milibar gitu. Terus karena yang ditanyain itu pada suhu berapa, berarti kan suhunya kan. Nah, terus kita cari nih, tadi kan dapatnya itu 40,9. Ada nggak di tabel 40,9? Nggak ada kan? Nggak ada 40,9. Berarti kita pakai cara pendekatan. Pendekatan yang ini. Nih. Ini sebenarnya kayak rumus di fisika, kimia, suka ada kan yang rumus nyari apa? Temperatur gitu. Jadi ini kayak temperatur yang kita cari dikurangi temperatur yang bawah, terus dibagi temperatur atas, dikurangi temperatur bawah, itu kalau yang P itu dia tekanan dan sama aja ini ya. Nah, atas bawahnya yang mana? Ini kelihatan. Ini yang bawah, jadi bawah tuh yang kecil nih. Berarti kan tadi tuh 40,9 tuh ada di antara 35 sama 41 kan. Nah, makanya nanti ini tuh yang dia yang bakal jadi yang bawah, dan 29 tuh dia bakal jadi yang atasnya. Tuh. Nah, tinggal masuk-masukin, ini, bla bla bla, terdapat lah segini. Ntar kalian coba aja sendiri. Gampang sih kalau ini. Jadi itulah, kalau misalnya ada soal kayak gini, tipsnya adalah, pokoknya kalau nemuin langsung ada kata-kata titik embun, oh berarti langsung dia itu aktual gitu. Maksudnya aktual, tapi jangan lupa, jangan langsung tiba-tiba masukin 18. Jangan, karena kan harus tekanan. Jadi harus lihat tabel dulu buat konversi suhu Celcius ke si tekanannya. Itu ya. Dan tabelnya juga biasanya ada di soal gitu, jadi kayak jangan ngafalin. Jangan banget buat ngafalin. Aku juga yakin pasti seorang ahli meteorologi pun gak akan hafal gitu tabel sebanyak ini, apalagi kayak kalau misalnya meteorologi kan dinamis banget, pasti berubah-ubah, kayak ngapain juga ngafalin tabel sebanyak itu kan, capek-capekin otak. Ya, kalau ada yang mau nanya langsung interupsi aja. Ini juga soal nomor 8, kayak soal terakhir gitu sih. Sama-sama pakai tabel. Jadi pada suhu 21, kelembaban relatifnya itu dia 49,2. Terus yang A tentukan tekanan uap air jenuh pada suhu titik embun. Yang B-nya suhu titik embunnya berapa. Yang C-nya apabila suhu dinaikkan 29, berapakah kelembaban relatifnya. Terus apabila suhu didinginkan menjadi 16, berapakah kelembaban relatifnya. Kita satu-satu aja dari soal nomor A gitu, karena ini kayak bakal berantai gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapet nomor A, ya gak akan tahu nomor B, C, dan D. Yang pertama, tekanan uap air jenuh pada suhu titik embun nih. Berarti kan ini tuh, kalau misalnya nemu kata-kata titik embun, berarti langsung ke aktualnya. Oh, berarti yang dicari itu maksudnya adalah tekanan uap air aktual. Gitu. Oke, ini pada tabel itu, kan yang si 21 tuh kita harus cari tekanan uap air jenuhnya kan. Nah, kita cari tabel, nih, buat dibuktiin. Nih, 21, dia berapa? 25, gitu. Gampang ya. 25, ntar tinggal dimasukin deh. Tinggal ini coret-coret. Sini kaliin sini, dapatlah segini. Kan ini 49,2 kali 25 dibagi 100, dapatlah segini, 12,3. Terus kita cari di sini 12,3 ada enggak? Oh, ada ternyata nih. 12,3 itu dia 10 derajat Celcius. Berarti udah dapet yang B. Kalau suhu titik embunnya itu dia bakalan 10 derajat Celcius. Gitu ya. Terus yang C nih. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 29. Nah, berarti yang suhunya dinaikkan ini tuh maksudnya ke tekanan uap jenuhnya gitu. Jadi maksudnya tuh yang 21 diganti sama 29. Jadi berarti tinggal diganti angka aja. Gitu.
sama pakai tekanan uap air aktual per jenuh, yang aktualnya tetap yang titik embun, pokoknya aktual tuh tetap yang suhu titik embun kayak gitu. Nah, sedangkan yang jenuh tuh yang suhu yang dia diubahnya. Nah, dari tabel dia dapat 41 MB, terdapatlah 30%. Kalau nggak percaya ini nih, 29. Ini 29, dia 41 MB. Itu ya, tinggal bolak-balik tabel aja sih, pasti gampang lah. Harus bisa. Sini, yang ke C kan ketika suhunya itu dia diturunkan jadi 16. Nah, kita cari 16 itu dia berapa tekanannya. Lihat lagi 16 nih. 16 ternyata 17,7. Gitu. Tinggal dimasukin aja. Yang aktualnya, kita lihat nih. Yang aktualnya tetap buat si titik embun. Jadi jangan diubah-ubah. Gitu ya. Itu kayak suatu trik aja sih, kayak trik biar gak bingung gitu, aktual mana, jenuh mana. Pokoknya aktual tuh yang titik embunnya gitu. Yang tadi yang kita dapat 12,3. Per jenuhnya tadi 17,7 yang di suhu 16. Dapatlah 69,5. Udah, oke. Oke, gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham? Paham ya? Oke, alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Tapi ini harus kayak ini sih rajin baca tabel kayak gini. Mungkin aku bakalan bahas satu soal ya, karena nanggung gitu. Semoga bisa dibahas 3 menitan. Nah, ini 2019 dan sebenarnya udah dibahas sama Anissa kan waktu itu. Jadi dibaca dulu soalnya. Pada saat cahaya matahari memanaskan permukaan air, maka air akan menguap dan meningkatkan kelembaban atmosfer. Ya, kenapa kan? Ya karena tadi kalau misalnya suatu udara, pasang udara, terus dia kayak nerima banyak uap air, berarti kan kayak bakalan meningkat ya kelembabannya. Karena kan kelembaban tuh ukuran banyaknya uap air ya, berarti kayak semakin banyak air yang ada berarti semakin lembab gitu. Terus ketika udara lembab yang panas bergerak naik, udara akan mengalami pendinginan dan akhirnya akan terkondensasi sehingga suhunya mencapai temperatur titik embun. Oke. Pada saat kondensasi itu dia bakalan mencapai suhu titik embun gitu. Berarti kalau misalnya kondensasi kan kayak ada perubahan gitu ya dari uap air menjadi tetes-tetes air atau awannya gitu. Nah, berarti nanti tuh kayak ada pemanasan laten nih. Dijelasin juga. Pada kedua proses terjadi penyerapan panas laten gitu, penguapan dan pelepasan panas laten kondensasi. Hasil observasi menunjukkan suhu udara itu 20 derajat Celcius. Jadi waktu itu tuh saat itu suhunya 20 derajat Celcius dan dia tuh kelembabannya masih 80% dan temperatur titik embun itu dia 10. Jika diketahui kandungan uap air jenuhnya itu segini 14,85 dan 7,76 serta panas laten spesifiknya itu 2500 Joule per gram, berarti itu bisa dikatain kalau di fisika itu di bagian kalor kan jadi L ya. L panas laten spesifik gitu. Simbolnya tuh kayak L. Hitunglah besar panas laten yang dilepaskan satuan massa udara pada saat terjadi kondensasi. Jadi kayak saat dia terjadi kondensasi itu dia ngeluarin berapa sih kalornya gitu. Nah, jadi intinya kita kayak buat ngerjain soalnya di list dulu nih apa yang diketahui. Jadi kan yang pertama tuh pada suhu 20 derajat Celcius, RH-nya kan dia 80%. Terus tadi juga kandungannya itu segini 14,85. Nah, sedangkan pada suhu 10 derajat Celcius, RH-nya dia tuh kan harus 100 kan. Karena kan kalau udah mencapai titik embun, dia berarti udah kondensasi, berarti udah jenuh, berarti harus 100 gitu. Dan kandungan uap airnya gitu, tadi tuh dalam soal tuh 7,76. Itu sih. Nah, terus kita itu harus mencari kandungan uap air aktualnya. Jadi kan tadi yang 20 derajat Celcius itu dia kan masih 80% kan. Berarti kalau misalnya masih 80%, berarti kayak si kandungan uap airnya masih kecil daripada kayak kandungan uap airnya tuh lebih kecil daripada 14,85. Karena kan kalau misalnya si parcel
di suhu 20 derajat Celcius ini, kalau dia emang udah 100%, makanya dia bakal 14,85 kan. Nah, sedangkan dia itu masih 80 gitu. Jadi kayak pasti si kandungan uap airnya itu dia pasti lebih kecil daripada 14,85. Makanya kita harus cari nih berapa gitu. Ternyata pas udah dimasukin ke rumus RH ini, dapatlah si kandungan uap air aktualnya itu, ini kayak tinggal dihitung aja. Nah, tinggal 80 kali 14,85 dibagi 100, dapatlah 11,88. Oh, ternyata segini nih, gitu. Pantesan aja belum jenuh gitu, karena kan kalau buat jenuh atau buat 100% tuh dia harus 14,85. Nah, ternyata si ini tuh dia baru 11,88, makanya RH-nya masih 80% gitu ya. Kebayang. Logikanya harus kebayang sih. Tuh. Terus, kalau laten saat kondensasinya itu berapa gitu. Sebenarnya ini pakai rumus biasa karena dia itu laten. Berarti kan tinggal laten itu yang perubahan kan, yang perubahan fasa. Nah, kalau pakai yang perubahan fasa tuh ini langsung pakai massa kali panas spesifiknya tadi gitu. Nah, si masanya apa? Masanya tuh ini pengurangan dari tadi yang kandungan uap air aktual ke kandungan uap air saat dia di titik embun gitu. Segini jadilah, terus kaliin 2500 jadi segini. Itu terus kenapa harus dikurangin? Kayak bayangin aja, dia kan suhunya tuh dia 20, misalnya anggaplah ini 20 gitu. 20 derajat Celcius gitu. Dan dia kandungannya itu dia masih 11,88 kan. Nah, sedangkan di sini tuh dia kayak apa ya? Saat titik embun atau saat R-nya 100, dia tuh kayak udah suhunya udah 10 derajat Celcius dan juga kandungan uap airnya itu ada segini 7,76. Nah, berarti kayak apa ya? Ini kan dari 11,88 sampai 7,76 tuh kayak ada massa yang hilang kan? Kayak ada massa yang hilang. Nah, kemana massanya gitu? Kemana massa yang hilang ini? Nah, massa yang hilang ini tuh dia menjadi panas atau si kalor tadi, kalor laten gitu jadi panas. Makanya sebesar ini 10.300. Nah, biasanya kan kalau di kehidupan nyata kayak detik-detik mau hujan tuh suka panas dulu ya, kayak suka dalam bahasa Sunda tuh hareudang gitu, kayak suka hareudang dulu. Nah, ini tuh dari si panas latennya ini kayak masa uap airnya yang hilang itu. Nah, hilangnya ya enggak semata-mata hilang, tapi dikonversi menjadi kalor gitu. Makanya harus dikurangin. Itu sih intinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Tapi kalau nemu soal kayak gini, pakai logika aja sih. Gitu. Kebayang ya? Iya. Oke, udah sih. Udah selesai, guys. Oke, ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau misalnya enggak, kita ditutup aja sih. Gak ada teh. Oke. Oke, udah ya. Udah maghrib juga. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti dicukupkan sekian. Makasih kalian yang udah mau join dan udah mau dengerin. Terus kayak maaf kalau misalnya aku ada kesalahan dalam menyampaikan dan lain sebagainya. Semangat sih intinya, kayak semangat buat KSP-nya. Mungkin hektik gitu kan sekolah online, terus juga mau UTBK bagi yang kelas 12, tapi ya tetap semangat aja. Bagi-bagi waktu aja pasti kalian bisa. Gitu sih, banyak latihan soal juga. Makasih. Wassalamualaikum.